Bunda, Ya. saya ingin menanyakan tentang peran MGMP. Tadi kan disampaikan oleh moderator bahwa Bunda ini ketua MGMP sejak tahun 2013. Nah, pertanyaan saya, peran MGMP terhadap sukses lolosnya PAK para guru, terutama dalam hal ini guru bahasa Inggris ya. Tapi pada umumnya kalau pertanyaan saya, bagaimana Bunda? Terima kasih. Ini Bunda tadi nyambung dengan yang MGMP bisa memfasilitasi gitu ya. Jadi pengalaman Bunda kan Bu Anita tadi bilang iya ketua MGMP sekian lama pasti banyak hal yang sudah dilakukan ini untuk perannya MGMP. Tapi ini Bu Anita mintanya yang secara umum yang bisa dilakukan oleh MGMP ya, bukan hanya bahasa Inggris saja. Meskipun Bunda ketua MGMP-nya dulu bahasa Inggris ya. Terhadap sukses lolosnya peran guru pada pengajuan PAK ini bagaimana? Baik, terima kasih Bu Anita Jenit. Terkait dengan peran MGMP itu memang dulu waktu saya menjabat dari ketua MGMP bahasa Inggris itu kan sejak tanggalnya lupa sih, 2013 selama 2 periode kalau nggak salah itu saya jadi ketua MGMP. Dan jadi ketua MGMP itu menurut saya itu adalah amanah, di mana saya tidak bisa berdiri sendiri. Di belakang saya itu ada teman-teman yang butuh peningkatan karir, yang butuh informasi. Jadi kan MGMP itu kan kalau di ADART-nya kan bahasa Inggris sudah punya ADART. Itu kan tujuannya untuk sebagai wadah menjembatani teman-teman anggotanya untuk ya peningkatan karir, mendapatkan informasi dan sebagainya. Nah, berarti MGMP inilah yang memang benar-benar harus memfasilitasi anggotanya untuk maju itu seperti apa. Nah, tapi ketika sebenarnya tergantung sih, ketika ketua MGMP juga diem, artinya ya mungkin anak buahnya juga diem. Jadi semuanya itu tergantung pada ketua MGMP-nya. Bukan berarti saya sebagai ketua MGMP selama ini bagus, enggak. Justru yang bagus itu adalah anggota Meta ini yang luar biasa. Kenapa? Ketika saya jadi ketua MGMP itu ketika bulan Januari, Desember lah. Bulan Desember, Januari itu kan kita harus nyusun SKP. Itu betapa banyaknya teman-teman itu yang japri ke saya, tanya, Bun, besok program MGMP-nya apa? Ini kita harus ngisi SKP. Nah, penjenengan dulu waktu itu sebagai sekretaris, ingat enggak? Itu langsung kita, begitu ada sudah banyak WA yang masuk menanyakan program MGMP-nya itu apa, maka terus kita mengadakan rapat membuat program yang bisa dimasukkan ke SKP. Itu pertama. Jadi MGMP benar-benar harus bisa memfasilitasi kebutuhan para anggotanya. Kemudian biasanya kan sekarang kalau MGMP itu kan jadi kegiatan kolektif guru. Itu kan nilainya per paket-paket itu ya. Jangan hanya memasukkan pembuatan perangkat pembelajaran terus. Itu nanti tidak akan, karena kan perangkat pembelajaran kan wajib ya disusun 1 kali 2 kali oke, atau pas ada peralihan, oh sekarang FPP sekarang beda, sekarang ini beda, enggak. Tapi otomatis kalau mau menunjang atau memotivasi atau memfasilitasi para anggotanya ke PAK, ke karir, maka ya MGMP harus bisa memfasilitasi anggotanya itu untuk meningkatkan karirnya. Jadi sekali-kali buat bareng-bareng untuk buat modul, buat diktat, buat best practice itu kayak apa, PTK itu kayak apa, atau bareng-bareng buat laporan pembuatan alat peraga, media dan sebagainya yang secara otomatis itu bisa diajukan untuk
menunjang pikinya untuk menaikkan atau mengajukan PAK. Nah itu bisa difasilitasi dan di MGMP Bahasa Inggris kan sudah sering seperti itu. Kadang juga mungkin untuk pihak dinas diundang supaya untuk memotivasi teman-teman. Mungkin kalau lewat MGMP itu kan kekuatannya kurang gitu kan. Tapi kalau pihak dinas kan kita juga pernah mengundang Dewi saat itu, Mas Toro. Itu kan juga sering kita ini untuk memotivasi teman-teman dan alhamdulillah it works, berhasil karena di Kabupaten Magelang ini ini berkat teman-teman semuanya yang alhamdulillah termotivasi. Itu MGMP Bahasa Inggris so far itu yang naik pangkat itu termasuk yang terbanyak dibandingkan dengan mapel-mapel yang lain. Sudah bahkan di ini ada istilah pahlawan pejuang PAK karena setiap 2 tahun naik, 2 tahun ngajukan itu di bahasa Inggris sudah ada beberapa teman yang seperti itu. Iya. Dan saya dulu juga ketika jadi ketua, mosok saya ngomong ini ayo teman-teman semuanya mengajukan PAK, tapi saya sendiri stagnan, kan ya malu dong gitu kan. Terus akhirnya sudah saya ingin membuktikan apa iya sih seperti yang tadi ditanyakan sama Bu Yanti, apa iya sih dari 4A ke 4B itu sulit. Ternyata enggak, kita jangan bilang sulit dulu selama kita belum pernah mencobanya. Jadi dan saat itu ya itu saya cuma pakai 1 PTK, cuma nanti dibantu dengan alhamdulillah kalau bahasa Inggris kan diktatnya tingkat kabupaten itu kan sudah menunjang karena diktat tingkat kabupaten kan nilainya 1, tidak cuma setengah seperti itu. Ya, jadi seperti itu sahabat Meta, peran MGMP memang sangat dibutuhkan. Tapi sebagai anggota jangan mengandalkan ke pengurus gitu kata Bunda. Jadi sebagai anggota pun harus berperan juga untuk memajukan MGMP masing-masing sehingga nanti program-program dari MGMP lancar karena banyak dukungan dari anggota seperti plus itu. Nanti pengurus MGMP itu juga harus mengikuti perkembangan informasi kayak misalnya ini sekarang begini, ini sekarang begini ya, itu langsung harus di share, diinformasikan ke teman-teman anggotanya supaya mereka juga tidak ketinggalan info gitu. Oke, terima kasih Bunda jawabannya. Mungkin ada dari teman lain atau titipan dari teman-teman yang perlu disampaikan di forum kita hari ini. Ya, ada Bu Soca dari SMP 1 Sawangan. Monggo Bu Soca, silahkan. Dari MPD yang saya hormati, pertanyaan dari saya, tadi Bu Alfi menyatakan bahwa ada ketakutan untuk mengajukan PAK dengan ketakutan sendiri nanti bagaimana akhirnya malah nggak maju gitu ya. Nah ini bagaimana? Kalau pertanyaan saya adalah kiat-kiat sukses PAK kalau udah pernah maju tapi ternyata harus revisi gitu. Bagaimana cara kita membangkitkan semangat bagi kita untuk mau maju lagi, karena kadang setelah ditolak itu nanti kita malah down gitu ya, udah patah hati nggak mau maju lagi. Tambah boleh enggak? Boleh. Sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Soca tadi, saya cuma mau nambahin sedikit saja. Berhubung saya juga dalam posisinya yang ditanyakan Bu Soca, oleh karena itu saya minta Bunda menjawab dengan yang saya mau rinci apa yang harus saya lakukan gitu. Terima kasih. Jadi dari Bu Soca, Bunda, beliau sudah mengajukan tapi butuh revisi gitu ya. Sudah mencoba dan masih revisi, biar termotivasi untuk melanjutkan revisiannya gitu. Kiat-kiat sukses apa sih biar lolos? Kemudian tadi disambung oleh pertanyaan dari Bu Anita, langkah-langkah secara rincinya bagaimana?
Silakan Bunda. Baik, alhamdulillah ya Allah. Maksudnya sudah mencoba, sudah mengajukan. That's much more better. That's it. Daripada yang sama sekali belum pernah mengajukan. Nah, kalau sudah pernah mengajukan, aduh, tinggal selangkah twing gitu kan. So, gini, kalau toh sudah pernah mengajukan, kemudian istilahnya jangan ditolak. Kalau ditolak itu nggak ada revisian. Kalau ditolak itu berarti tidak boleh dipakai lagi itu yang kita tulis itu. Tapi ini mungkin tadi Bu Soca mengatakan harus revisi. Nah, kadang semangat revisi itu kan yang bikin, aduh, gimana ya, terus langsung down gitu, merasa kalau direvisi itu berarti ditolak. Enggak, itu bukan ditolak, tapi untuk diperbaiki. Nah, sekarang gini aja gambaran. Kalau kita bayangkan saja, anggap saja revisi dari tim penilai itu sebagai kita itu dianggap remedi. Remedi, that's all. Ketika kita menyuruh atau mengumumkan ini anak-anak yang remedi, pernah nggak anak-anak yang penjenengan, misalnya siswa-siswa yang penjenengan itu ketika ini diumumkan remedi, tapi nilainya mentok, maksudnya dipepet. Ada juga anak yang tidak remedi tapi nilainya mentok. Mesti ada yang bilang, oh saya remedi aja pun biar nilainya lebih bagus gitu kan. Nah, ketika anak-anak kita aja semangatnya begitu untuk ikut remedi, kenapa kita enggak? Jadi anggap saja revisi dari naskah yang kita kirim itu, anggap saja kita itu diberi kesempatan untuk remedi. Artinya bukan that doesn't mean we fail. Tidak berarti kita itu gagal. Tapi tim penilai itu justru berbaik hati ingin membuat naskah yang kita kirim itu, bikinnya itu atau apapun itu lebih baik lagi. Supaya nanti ketika sekarang kan jadi tahu, oh kemarin tahun ini ketika saya mengajukan ke 3C begini salah. Terus disuruh merevisi begini. Akhirnya ketika nanti mau mengajukan PAK yang berikutnya lagi, itu akan sudah ngerti. Dulu kemarin saya buat gini salah. Berarti saya tak membuat langsung seperti ini. Nah, itu kekuatan revisi. Jadi ketika kita menolak untuk revisi, down untuk revisi, berarti kitalah yang menutup diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, pada saya juga begitu ketika naik ke 4B ada revisi di ini sama tim ditulis ini kalau nggak salah saat itu best practice saya kan yang saya ikutkan di lomba inovasi pembelajaran itu kan best practice. Kemudian langsung saya ajukan. Ternyata itu yang saya bilang bahwa tim PAK Kabupaten Magelang itu profesional luar biasa, sehingga ketika membaca, ini kok best practice-nya kok sistematika lomba, padahal ini untuk PAK, jadi untuk lomba dan PAK itu beda. Langsung dikasih tulisan untuk mengubah sistematika, tidak lomba tetapi mengikuti di buku 4. Langsung saya ubah dan akhirnya lolos. Jadi anggap saja revisi itu adalah semangat buat kita untuk menjadi lebih baik. Karena ketika sekali revisi, insya Allah besok kita sudah tahu sistematika yang betul kayak apa yang harus kita tulis itu sudah tahu, sehingga next time-nya kita tidak perlu banyak revisi lagi gitu. Dan yang penting jangan terus misalnya membaca literasi kita mana sih yang mungkin ada teman-teman informasi teman-teman yang sudah buat ini dan lolos, itu kita perlu jadikan referensi, mungkin tidak untuk dicontek tapi dibuat referensi. Ternyata sistematika best practice seperti ini, sistematika laporan pengembangan diri itu yang betul kayak gini, itu kita jadikan referensi untuk membuat naskah kita menjadi lebih baik lagi sehingga tidak ditolak. Jadi bukan ditolak sih, untuk direvisi, diperbaiki lagi seperti itu. Jadi ayolah kita ini
Jangan don't give up. Ditolak. Jangan, bukan berarti disuruh revisi itu ditolak, enggak. Kalau ditolak kan sama sekali tidak dikembalikan kepada kita dan tidak sudah langsung ditolak. Artinya kalau ditolak kan tidak boleh dinilaikan lagi seperti itu. Itu untuk revisi ada batasannya enggak? Saya enggak tuh. Saya mengajukan dulu Oktober, kemudian saya belum selesai merevisi, kemudian saya revisi lagi karena dulu ada kerjaan yang 2018 itu ada itu, kalau nggak salah ada yang pas saya maju ke provinsi itu sehingga terlambat sehingga saya merevisinya itu terlambat dan akhirnya walaupun saya mengajukan untuk periode Oktober tapi PAK saya cuma diundur saja, mundur ke periode April gitu. Jadi nggak ada. Selama kita masih mau untuk merevisi nggak ada. Jadi masih tetap dipantau baik-baik kok. Karena pengalaman saya juga seperti itu, mengajukan PAK, dipanggil sama Mas Indah, iya, ditanya. Mungkin karena saat itu saya hanya mengandalkan pakai diktat. Iya, dia diwawancara macam-macam itu. Tapi saya jadi tahu, oh ini mungkin asesor itu pengen tahu saya itu bikin sendiri apa nyontek. Iya, kemudian asli apa enggak, ini bikinan saya. Jadi saya itu memang sama Mas Ida saat itu ditanya macam-macam, mungkin terus disampaikan ke tim asesor itu ya. Jadi iya. Terus saya dibilang gini, tunggu ya Bu, nanti kalau ini diterima oleh tim asesor berarti lolos, kalau enggak harus revisi. Ketika saya tunggu kok enggak dipanggil, kok enggak dipanggil-panggil, alhamdulillah berarti lolos. Jadi ketika itu sudah kita diberi surat cinta oleh surat cinta oleh tim PAK yang isinya ini loh yang harus direvisi, maka kita mengacu ke surat cinta itu aja, mana-mana yang harus direvisi, tidak harus semuanya. Misalnya Bu Anita tadi secara rinci, nah dibaca dulu yang harus direvisi itu apa. Kalau yang bab 1 misalnya, bab 1-nya itu tidak ada yang perlu direvisi, ya nggak usah. Kita merevisinya di langkah-langkahnya kita tahu dulu yang harus direvisi menurut tim penilai itu apa. Itulah yang harus kita ini, toh nanti kayaknya tim penilai itu juga menilai atau melihat tidak terus semuanya lagi, tapi hal yang direvisi itu tok gitu. Jadi cermati yang direvisi itu apa. Kalau misalnya belum mudeng atau apa, kita bisa baca buku 5. Kalau masih tetap belum mudeng lagi, bisa kok langsung kan sekarang tim administrasinya ya yang masih dari itu tadi kan bisa 24 jam itu bisa di WA, didatengin, tanya-tanya, ini bisa gitu. Jadi pasti sudah ada ini loh, yang ini entah itu sistematikanya, entah itu kurang lampirannya, entah itu kan sudah jelas. Nah itu yang harus kita lakukan supaya kita fokus aja ke revisi yang diminta oleh tim penilai, tidak usah yang lain-lain. Yang udah bagus ya sudah, kita merevisi apa yang harus direvisi menurut tim PAK, sehingga saya yakin nanti kalau sudah direvisi itu akan menjadi lebih baik gitu. Yang perlu saja. Iya, yang diminta aja. Oke. Saya jadi ingat ada teman yang pernah bertanya gini. Kalau bikin PTK sudah diseminarkan, kemudian ada kemana sih mau mempublikasikan? Di Kabupaten Magelang ada Ambisena ya, tapi itu kan terbatas. Nah, mungkin Bunda punya gambaran lain buat teman-teman yang ingin mempublikasikan karya ilmiahnya, laporan ilmiahnya. Ya. Nah, jadi untuk laporan PTK itu dari satu laporan PTK ini kan bisa macam-macam. Kita cuma buat satu PTK tapi bisa jadi buku, bisa jadi buku itu nanti kalau ber-ISBN malah nilainya 3. Terus bisa dijurnalkan. Nah di jurnal itu kan ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Nah
ketika penjenengan bilang tadi Avicenna itu terbatas di mananya. Kita Avicenna itu ya alhamdulillah sekarangnya masih banyak yang antri untuk masuk itu ya. Dan sekarang Avicenna itu tidak hanya berlaku untuk artikel khusus untuk PTK saja, tetapi untuk best practice juga masuk. Ini yang edisi ini sudah kan, saya juga salah satu tim di Avicenna juga itu naskah teman-teman yang kemarin tidak hanya SMP tapi juga SD yang kemarin jadi 6 besar di lomba penyusunan lomba best practice lah untuk jenjang SD dan SMP itu bisa dimasukkan ke Avicenna. Itu kalau mau ke Avicenna bisa. Tapi kalau memang mau nganggap bahwa Avicenna itu lama, maksudnya kan terbitnya cuma setahun itu 2 kali. Itu terbatas. Ya, Juni sama Desember. Ya. Sementara saya pinginnya Oktober itu sudah terbit supaya nanti bisa saya ajukan ke Oktober, misalnya begitu ya. Boleh. Sekarang peluang untuk menjurnalkan artikel kita itu begitu banyak. Dulu saya tidak lewat Avicenna malah, karena yang saya pernah masuk ke Avicenna, tapi karena PTK saya itu ditolak, bukan berarti punya saya diterima semua loh. Saya punya 2 PTK dan PTK pertama saya itu ditolak jelas-jelas, bukan ditolak tapi saya disuruh merevisi, cuman karena kendala teknis soft file saya itu hilang bersama laptop saya yang ambyar, itu akhirnya saya tidak bisa melanjutkan itu. Alhamdulillah saya masih punya PTK yang terbaru. Nah itu bisa, saya justru ketika itu aktif mengikuti ajakan-ajakan untuk seminar, untuk apa di tingkat baik itu provinsi maupun nasional, itu kan banyak sekarang. Dan saat itu saya tidak di Avicenna jurnalnya kan untuk yang ke 4A ke 4B kan harus salah satunya memang harus ada jurnal. Dan itu saya ikut di Untida. Jadi saat itu Untida mengadakan kayak seminar kayak JETA itu loh. Kayak JETA itu saya ikut di sana sebagai presenter atau pemakal ya yang untuk itu. Kemudian ada jurnalnya. Nah, jurnalnya itu tingkat nasional. Itu kan nilainya sudah gede. Jadi walaupun Kabupaten Magelang itu sudah punya Avicenna, tapi kalau penjenengan mau Avicenna kan tingkat kabupaten nilainya cuma 1 misalnya. Saya ingin yang nilainya lebih, boleh cari yang tingkat provinsi atau tingkat nasional sekaligus, itu bisa. Saat itu saya jurnal tingkat nasionalnya 2, itu sudah membantu banget nilainya sehingga bisa langsung ping gitu. Bisa share linknya enggak? Link yang apa? Maksudnya gini, kita misalnya mau ke yang tingkat nasional gitu kan, tapi kita nggak tahu caranya gimana, kemana. Itu biasanya ada ajakan-ajakan atau saat itu kan ada pamflet umum itu kan, ini ikuti bla bla bla. Bisa, kalau kita mau sebagai pemakalah kita harus dites dulu, makalah kita dikirim ke panitia, itu seperti itu. Iya, terus ketika yang itu kan yang PTK saya, yang best practice itu karena salah satu narasumber ketika saya kan yang semifinalis semifinalis Nobel itu kan dapat ilmu luar biasa itu kan. Nah, salah satu narasumbernya itu mengadakan seminar juga tingkat nasional dan itu ada di Kebumen. Saya tak bela-belain ke sana, kirim. Iya, jadi itu perjuangan yang ini tidak. Pokoknya setiap ada kesempatan itu saya kalau ini ikut. Jadi dibela-belain ke Kebumen saat itu sama Bu Lutfi dan Garwani Mas Agus bertiga ke sana. Ketiga-tiganya jadi pemakalah itu yang karena informasi dari salah satu narasumber di Nobel itu. Jadi linknya itu kadang dapat
dapat cuma di email atau di WA. Sekarang kan ini kan banyak itu ikuti banyak yang mengadvertisekan kegiatan mereka lewat WA atau lewat sosmed yang lainnya seperti itu. Jadi saya tidak dapat share-sharean ini, cuman saya aktif aja mencari info, ini ada gitu. Jadi memang harus menjemput Bunda. Iya, betul. Tidak bisa hanya menunggu saja. Baiklah Bunda, kita sudah berada di penghujung acara. Bapak Ibu guru, sahabat Meta di mana saja berada, dari bincang-bincang kita kali ini bisa kita simpulkan bahwa dari setiap diri kita itu punya peluang untuk lolos PAK. Dengan catatan yang saya catat dari bincang-bincang Bunda tadi, itu yang pertama itu punya rasa percaya diri dan motivasi yang tinggi untuk mau mengajukan PAK, mau mencoba. Jadi jangan mendengarkan kanan kiri yang negatif, dengarkan yang konstruktif saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, tertib SKP. Di SKP ini mulai dari perencanaan di awal tahun bulan Januari sampai pada pencapaian itu tertib apanya ya, administrasinya, termasuk bukti-bukti fisiknya yang kita tulis di situ. Kalau itu sudah dilaksanakan, kemudian ada PAK tahunan itu juga tertib. Itu modal utama ya Bunda ya. Jadi SKP dan PAK itu tabungan untuk maju untuk pengajuan PAK. Kemudian yang ketiga itu tadi pilihlah PIKI atau publikasi ilmiah dan karya inovatif yang sesuai dengan passion atau minat ya. Jadi kalau sudah sesuai dengan minat itu pasti kita senang. Halangannya apapun kita senang gitu ya. Jadi kalau yang tidak kita minati, pilihlah yang kita minati, karena tadi ada banyak pilihan gitu. Dan yang terakhir tentu saja setelah itu semua ya kita harus mau mengajukan seperti itu. Jangan sampai merasa sulit, merasa ditolak, tapi sebenarnya malah belum mengajukan. Iya, betul. Kita saling menyemangati ya, gitu ya. Mungkin ada 1-2 kata yang akan Bunda sampaikan sebelum saya tutup. Baik, satu ini yang bisa kita simpulkan secara garis besarnya itu adalah bahwa kita itu memang harus mengubah mindset kita. Karena kita itu menulis, bikin apa atau menulis apa, bikin puisi, bikin cerpen atau apapun, bikin apapun, mengikuti kegiatan apapun, itu jangan semata-mata karena kita itu ingin naik pangkat, karena kita ingin lolos PAK. Tetapi yang perlu kita bangun adalah kita melakukan kegiatan seperti ini, menulis apapun, bikin macam apapun itu karena semata-mata ingin melaksanakan kewajiban kita sehingga kita menjadi insan yang lebih guru, yang lebih profesional seperti tuntutan pemerintah yang selama ini sudah memfasilitasi kita dengan segala kemudahan seperti itu. Jadi mindsetnya itu yang kita harus bangun. Jadi naik pangkat, lolos tidaknya itu sebuah reward. Iya, betul. Jadi naik pangkat, nah ini itu adalah reward dari kita yang sudah melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Terima kasih sekali Bunda, semoga bincang-bincang kali ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah motivasi dan Bunda juga lebih berkarya dan lebih bermanfaat lagi. Amin. Demikianlah Bapak Ibu guru di mana saja berada, sahabat Meta yang kami banggakan. Jangan lupa nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran akan kami terima dengan senang hati. Silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang menginginkan sertifikat untuk acara ini, kita sudah menyebarkan undangan ke sekolah-sekolah, bisa mengisi pendaftaran, link yang ada di situ. Nanti kita data dan akan kita
terbitkan sertifikat sesuai dengan yang ada ketentuan yang ada di situ ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Jika dirasa bermanfaat, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.